Salam, salam, selamat pagi Bapak Ibu, para rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini layak kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna yang boleh kita rasakan di sepanjang istirahat yang sudah kita lalui malam hari. Hingga pagi hari ini kembali kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan mari sejenak sebelum kita melakukan tugas aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan suara Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang hendak saya taburkan di dalam program motivasi pagi saat ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian: Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjaga lidah atau perkataan adalah penting, karena lidah atau perkataan sangat berperan dalam menentukan suasana kehidupan. Berkenaan dengan itu, maka pemazmur menasehatkan barang siapa mencintai hidup dan ingin menikmati hidup yang baik, maka orang harus mampu menjaga lidah atau perkataannya. Perkataan adalah salah satu sarana untuk mengekspresikan hati, mengungkapkan isi hati, isi kepala atau pikiran, serta berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita. Tidak dapat dibayangkan jika manusia hidup tanpa memiliki perkataan. Dunia pasti akan menjadi sunyi, sepi, tanpa keluhan, teriakan, makian, hujatan, bahkan sekedar obrolan santai saja tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perkataan memiliki aspek penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam berkomunikasi, di mana untuk menciptakan komunikasi yang berkualitas tentu harus mengikuti norma atau etika yang baik, sehingga terjalin persahabatan, penghiburan, serta kekuatan, dan bukan perselisihan, permusuhan, bahkan percideraan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajamkan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya adalah jagalah lidahmu atau jagalah perkataan. Sampai 2 kali pernyataan yang sama diulang memberikan indikasi kepada kita bahwa hal ini adalah sesuatu yang penting. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana cara kita menjaga perkataan kita? Maka pesan Tuhan di pagi hari ini yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan adalah, yang pertama, caranya kalau kita mau menjaga perkataan kita adalah kita harus mampu menahan diri. Sebagian besar orang mungkin tidak mengalami kesulitan menjaga diri untuk tidak jatuh dalam kedagingan, namun mengalami kebobolan dalam hal dosa perkataan. Sebagaimana sebuah ungkapan mengatakan, memang lidah tidak bertulang, artinya tidak memerlukan upaya yang besar untuk menggerakkannya. Dengan lancar dan mudah perkataan demi perkataan meluncur dari lidah kita. Jika tidak berhati-hati, kita akan mengalami kesulitan dalam mengendalikannya. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan, Yakobus mengungkapkan tentang lidah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menyinakkan lidah.
Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Yakobus pasal yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya lidah kita. Hal ini harus menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang seperti pada kuda tunggangan, yang melaluinya Daud mengendalikan kehidupannya. Kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan. Memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan merupakan hal yang mustahil. Dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, pasti kita mampu menahan diri. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita, bagaimana kita bisa mengendalikan lidah kita. Pesan Tuhan yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa semua perkataan kita diketahui oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Mazmur 139 ayat yang keempat. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan yang manis dan lembut, yang sesungguhnya hanya sekedar kemasan yang membungkus hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Namun Tuhan tidak dapat dibohongi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah menjaga lidah kita. Berhati-hatilah ketika kita berbicara, karena apa saja yang kita katakan, perkataan-perkataan kita diketahui oleh Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka kita tidak boleh sembarangan berkata-kata, karena segala sesuatunya membutuhkan pertanggungjawaban. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita di pagi hari ini. Pesan Tuhan yang ketiga di pagi hari ini, kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Mazmur 35 ayat 28. Salah satu cara yang efektif untuk menjaga agar kita tidak salah dalam menggunakan perkataan kita adalah menggunakan lidah atau perkataan kita secara benar, yakni dengan senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus di dalam suratnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya lidah kita bisa kita kendalikan, supaya perkataan kita hanya mengatakan hal yang baik dan benar, maka perkatakanlah segala sesuatu yang membangun, yang memotivasi, jangan yang menjatuhkan. Dan perkatakanlah perkataan-perkataan Tuhan melalui lidahmu. Maka lidahmu akan diberkati oleh Tuhan, dan engkau akan mampu menjaga lidahmu. Itu pesan Tuhan yang ketiga bagi kita di pagi hari ini. Pesan Tuhan yang keempat di pagi hari ini, kalau kita mau menjaga perkataan kita atau lidah kita, kita harus menyelaraskan perkataan dengan perbuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Perkataan adalah sesuatu yang nyata, dapat didengar secara nyata, dapat direkam menjadi bentuk digital melalui alat perekam. Namun ketika perkataan diucapkan untuk menggambarkan atau menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, maka ia bisa menjadi sesuatu yang sifatnya semu dan kosong belaka jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah, tidak memiliki waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita itu adalah omong kosong, tidak ada gunanya sama sekali dalam hidup kita.
maka apa yang kita katakan seharusnya itu juga yang kita lakukan. Jangan apa yang kita katakan berbeda dengan perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita perlu sungguh-sungguh menyelaraskan perkataan kita dengan perbuatan kita. Dengan demikian membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Apakah perkataan saya sesuai dengan perbuatan saya? Apakah saya menghidupi apa yang saya katakan? Dan sebaliknya mengatakan apa yang saya hidupi. Inilah yang disebut dengan integritas yang harus dimiliki setiap orang percaya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menjaga perkataan kita, sehingga perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menghidupkan, yang memberi kekuatan, motivasi, dorongan yang baik bagi setiap orang yang mendengarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan bahwa betapa pentingnya menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Jangan sampai lidah kita ini dipergunakan oleh si jahat untuk mengatakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi marilah perkataan kita, lidah kita pakai untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga setiap orang yang berinteraksi dengan kita akan senantiasa dikuatkan, diberkati lewat tutur kata dan kehidupan kita tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, katakanlah segala sesuatu yang baik kepada orang lain. Buang segala perkataan yang sia-sia, yang kotor dari mulut kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sepanjang hari ini kita lakukan tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Mari kita pergunakan perkataan kita sepanjang hari untuk memuliakan Tuhan, untuk menyatakan hal yang baik, untuk menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita boleh senantiasa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Haleluya, amin.